Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, apa sih pengertian dari hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang jenis kelamin ataupun latar belakang. Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Kalian tahu nggak sih, meskipun sudah ada HAM dan hukum yang berlaku mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, ternyata sampai saat ini kekerasan masih sering terjadi, terutama kepada perempuan dan anak. Kekerasan yang diterima dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan tidak adil dalam dunia pekerjaan, bahkan di lembaga pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering tidak disadari oleh mereka. Terkadang mereka pun takut untuk melapor karena malu, tidak mendapat dukungan, dan tidak tahu harus melapor kemana. Tindakan kekerasan memberikan dampak kepada kesehatan mental korban, seperti menjadi lebih pendiam, murung, menarik diri dari lingkungan sosial, dan menutup diri. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan kekerasan, terkhususnya terhadap anak dan perempuan, perlu dihentikan. Bagaimana cara menanganinya? Yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Jika mengalami tindakan kekerasan, segeralah menghubungi pihak yang berwajib agar pelaku segera ditangani dan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. 2. Berani bersikap tegas. Kekerasan kerap terjadi di tempat umum, sehingga kita perlu lebih waspada dan berhati-hati. Jika terjadi kekerasan, kamu harus bisa menegur orang tersebut agar dia merasa dipermalukan. Yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan teman dekat. Ketika kamu mengalami kekerasan ataupun tindakan pelecehan seksual, sebaiknya kamu membuka diri ke keluarga atau teman dekat untuk bercerita. Yang keempat, hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. Lebih lagi kalau orang tersebut merupakan orang yang dikenal dari media sosial. Selain itu, usahakan jangan berpergian sendiri ke tempat yang jauh. Ajaklah temanmu atau orang yang kamu percaya untuk pergi bersama denganmu. Yang kelima, yang terakhir namun tak kalah penting, membekali diri dengan pendidikan seksual. Kamu harus mengetahui bagian tubuh mana yang bersifat pribadi, segala aktivitas seks yang harus didasari persetujuan, dan perilaku yang tergolong pelecehan seksual. Selanjutnya, berikan juga edukasi kepada orang di sekitarmu agar mereka mampu menghadapi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.